Kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zumir membuka mata semua pihak bahwa betapa kuatnya cengkraman mafia tanah di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil mengakui bahwa di lingkungan kerjanya ada oknum-oknum mafia tanah yang meresahkan masyarakat. Sofyan menyebut oknum-oknum itu menjalankan berbagai macam peran di lingkaran mafia tanah, mulai dari membuat salinan girik, membuat surat keterangan tidak sengketa, hingga membuat surat keterangan tanah lebih dari satu kepada beberapa pihak untuk bidang tanah yang sama. Sofyan memastikan akan menindak tegas jika ada orang dalam kementeriannya terlibat praktik mafia tanah. Selain itu, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Polri, KPK, hingga Kejaksaan Agung untuk memberantas praktik mafia tanah. Kementeriannya pun telah membentuk tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk mengatasi para oknum yang bermain-main di dalam kementeriannya. Sejak dibentuk tahun 2018, tim ini telah menyelesaikan kasus secara administrasi pertanahan oleh Kementerian ATR BPN sebanyak 141 kasus dan penyelesaiannya oleh kepolisian sebanyak 112 kasus. Apakah orang-orang BPN terlibat? Kami akui ada oknum-oknum BPN yang terlibat. Kita telah melakukan tindakan macam-macam dengan kesalahannya. Ada yang kita copot, ada yang kita pidanakan, ada yang kita turunkan pangkat, ada yang kita peringatkan, tergantung kesalahan. Kalau ada kesalahan pidana, bahkan kita serahkan kepada aparat penegak hukum dan rangka shock terapi. Jumlahnya nanti mungkin Pak Hari bisa menambahkan berapa orang yang sudah kita ambil hukuman. Itu menunjukkan keseriusan. Setiap ada laporan, kami sudah ada inspektur investigasi. Setiap ada laporan penyelewengan, penyalahgunaan, dan kita anggap laporan itu kredibel, kita kirim tim inspektur investigasi yang kebetulan dipimpin oleh seorang perwira tinggi kepolisian juga. Sebelumnya, selebritas Nirina Zumir dan mantan jubir Presiden SBY, Dino Patijalal, menjadi korban mafia tanah. Tidak tanggung-tanggung, nilai kerugiannya pun hingga puluhan miliar rupiah. Keduanya mengaku menjadi korban mafia tanah lantaran melibatkan orang dekat, seperti orang yang pernah bekerja sama dengan keluarganya. Tim Liputan, Berita 1. Jangan kalah dari mafia tanah. Itulah tema Morning Talk kita pagi ini. Mengapa mafia tanah sulit diberantas? Benarkah ada oknum di dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional? Apa saja kerja pencapaian Satgas Mafia Tanah hingga saat ini? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Surya Chandra, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selamat pagi Pak Surya. Selamat pagi, Mbak. Pak Surya, ini kasus mafia tanah kembali menjadi sorotan setelah salah seorang public figure juga ikut menjadi korban dari mafia tanah. Ini Pak sepertinya sulit untuk diberantas ya Pak, dari tahun ke tahun ada saja laporan kasus mafia tanah. Apa sebenarnya menjadi kendala? Yang pertama itu karena memang tanah sudah jadi komoditas ya, yang berharga. Dan itu nyambung dengan segala macam kebijakan, pelaksanaan pembangunan, dan seterusnya. Misalnya kita punya tanah di satu tempat, kita antepin, nggak dipakai gitu. Nanti satu hari tiba-tiba ada pembangunan jalan, misalnya jalan tol atau jalan umum begitu, harganya kan melonjak. Jadi orang melihat tanah sebagai barang dagangan yang tidak perlu diapa-apain, tapi bisa naik dan cepat gitu, tidak kena inflasi begitu. Nah yang kedua, karena memang kebanyakan yang punya tanah itu tidak menggunakan tanahnya, kan dia menggunakan tanah sebagai sarana mendapat keuntungan lebih gitu. Nah ini jadi problem ketika tidak digunakan, orang pakai gitu, orang pakai, orang garap secara langsung gitu, atau ya menjadi sasaran dari orang-orang yang punya niat buruk. Dan ini ada problem besar, memang kita butuh supaya tanah itu dipakai sedemikian rupa, dan supaya tidak terjadi atau tidak menjadi bahan spekulasi begitu, Mbak. Baik, ini Pak terkait dengan kasus mafia tanah, ada juga anggapan yang muncul dari masyarakat bahwa negara tidak bisa menjamin keamanan tanah milik mereka. Seperti apa tanggapan Anda?
Sekarang ini memang jadi ketahuan ya problem-problemnya di mana, kekurangan dari sistem seperti apa. Seperti kita tahu, BPN itu kan lembaga yang berpindah-pindah. Dulu pernah di Kementerian Dalam Negeri, pernah menjadi badan sendiri, sekarang menjadi kementerian digabung dengan tata ruang. Itu baru, jadi berubah-berubah seiring zaman, seiring siapa penguasanya. Nah yang benar adalah satu dan tunggal terus-menerus, jadi semacam otoritas tunggal. Tetapi tanah kita, tanahnya aja ini ada dua rejim hukumnya BPN, rejim hukum kehutanan. Ini tidak nyambung gitu loh. Dan kalau overlapping, nah itu yang jadi problem seperti itu. Di sisi lain, idealnya satu tanah, satu surat, satu kepemilikan. Masalahnya tanah dikelola oleh berbagai lembaga gitu. Jadi ada BPN, pajak, Pemda, kecamatan, desa, dan lain-lain itu bisa merasa punya hak atas atau mengurus tanah gitu. Juga memang ada tantangan, ada surat tanah yang tanahnya nggak tahu di mana, jadi melayang gitu. Surat melayang ini yang mesti diberesin dengan segera. Nah yang terakhir barangkali memang banyak lembaga yang punya kewenangan untuk menguji material, kebenaran material dari satu dokumen pertanahan. Yang tidak punya cuma BPN, Mbak. Itu jadi persoalan. Kenapa begitu? Karena ya sepertinya produk BPN itu bisa gampang dikriminalisasi, bisa dipersoalkan secara hukum begitu, dan BPN tidak bisa serta-merta membela diri kebenaran material karena memang dari tusinya, tugas fungsinya itu memeriksa kebenaran formil begitu. Kalau sudah permohonannya lengkap, lalu prosesnya benar begitu, kami tidak bisa menolak untuk pendaftaran gitu. Nah ini barangkali memang ada persoalan sistemik yang mesti kita dalami, kita selesaikan, dan ini kesempatan sebetulnya. Perhatian publik naik, media juga meliput, ini udah dua kali ya di Berita Satu dalam 2 hari. Sepertinya ada kesempatan untuk itu. Tapi saya kira terlepas dari banyaknya selebritas tadi yang menjadi korban begitu, kita perlu perhatikan lebih dalam ya. Apa persoalan sistemik yang perlu diperbaiki dan sedang diperbaiki sekarang sebetulnya. Baik, bicara terkait dengan persoalan sistemik Pak, ini dari sejumlah kasus yang sudah terungkap, diketahui bahwa ada oknum dari BPN juga yang ikut dalam jaringan mafia tanah itu. Seperti apa tanggapan dari BPN? Pak Menteri kan udah bilang memang ada, tapi itu ratusan ya disebutkan, 100 berapa tadi, 41. Tapi Mbak tahu pegawai BPN itu ada 18.000 se-Indonesia. Lalu itu yang ASN ya, yang non ASN honorer itu 19.000. Jadi sebetulnya dari persentase sangat kecil. Tetapi memang kita tidak bisa pungkiri kasus-kasusnya jadi meletup ya, lebih besar karena ada di kota, melibatkan selebritas begitu. Jadi rasanya sih kalau secara statistik kecil banget. Cuman memang kita tidak ingin ini jadi merusak susu sebelanganya gitu loh. Nah ini yang sedang dicoba dilakukan, mulai ada pembinaan, dan yang saya kira di beberapa kantor kami pun sudah secara kreatif berinisiatif ya mengatasi masalah itu. Misalnya di Kalimantan Tengah itu kepala kantor wilayah itu tidak cuma kerjanya menerima pengaduan, untuk pelayanan diserahkan ke yang di bawahnya. Di beberapa kantor pertanahan lain juga begitu. Nah ini membantu bagaimana seorang kepala kantor itu menjadi penjaga sekaligus wasit. Kalau dia terlibat langsung handle, dia kena gitu loh. Nah ini seperti ini kan inovasi-inovasi yang berangkat dari kepedulian ya. Dan ini saya kira kita sedang kumpulkan pembelajaran-pembelajaran dari seluruh Indonesia, apa inisiasi-inisiasi yang menarik begitu. Di Kota Medan misalnya, kantor pertanahan Kota Medan, sebelum orang mendaftarkan tanah yang sesuai menurut dia haknya, kan semua orang klaim ya Mbak, ini secara prosedur, proses tidak bisa kita tolak gitu. Itu karena hak asasi orang untuk mendaftarkan haknya gitu kan, dan kami tugasnya mencatat. Tapi di sana ada inisiatif sebelum bisa betul-betul masuk proses, diperiksa dulu. Tanah yang dia klaim ini benar nggak milik dia, atau masih ada sengketa, atau jangan-jangan tumpang tindih dengan yang lain. Kalau ada masalah itu, kita kumpulkan para pihaknya, dimediasikan dulu. Kalau tidak bisa dimediasikan, silakan ke pengadilan. Nah, apapun putusan pengadilan, kami akan patuhi.
ini inovasi-inovasi yang saya kira penting ke depan ya, terlepas dari memang perlu perhatian kasus-kasus seperti Mbak Nirina, terus yang dulu ya Pak Dino Patijalal, itu penting buat sebagai letupan yang perlu kita pelajari. Tetapi ada hal yang penting sekali juga dikawal, bagaimana kami ini melakukan perbaikan secara internal, pertama-tama integritas para staf kami sendiri, pegawai kami sendiri, tapi juga ada persoalan sistemik. Karena kalau bicara kejahatan pertanahan kan Mbak tahu ya, nggak cuma kami yang terlibat gitu. Ada aparat penegak hukum di situ, ada notaris, ada kepala desa, ada pengadilan kadang-kadang. Nah ini persoalan yang sistemik ya. Jadi tidak bisa diserahkan semua pada Kementerian ATR BPN. Kami memulai, kami membuka itu, kami menawarkan ruang untuk berdiskusi ya, berdebat. Tapi butuh bantuan untuk menyelesaikan keseluruhannya, gitu loh, Pak. Baik, seperti yang Anda sebutkan tadi, Pak Surya, tidak hanya beberapa oknum dari Kementerian ATR BPN, namun juga ada dari penegak hukum yang ikut dalam jaringan mafia tanah ini. Ini kalau kita usut begitu Pak, sudah bertahun-tahun kasus mafia tanah terus terjadi dan dengan adanya jaringan yang kuat, ini sebenarnya apa celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku? Celahnya ya karena nilainya gede dan ada yang mau berspekulasi. Kan ada yang punya tanah nih, terus ada yang nawar gitu ya. Wah dikasih agak tinggi, ya dikasih aja dokumennya. Itu dokumen yang benar dikasih begitu. Nah kemudian oleh yang mengambil ini ya dia pakai gitu, dia manfaatkan, dia jual beli seolah-olah dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain, ada sengketa ke pengadilan, pengadilan membenarkan ternyata punya dia. Karena penguasaan fisik bisa menjadi dasar permohonan hak, itu prinsip yang dipakai sekarang, yang ada sekarang. Dan karena pemilik tanah yang asli tidak menggunakan, barangkali karena dia tinggal di tempat lain atau tanahnya banyak jadi tidak perlu menggunakan tanah dia, itu terjadi gitu. Jadi memang ini intinya memang tanah itu menjadi komoditas yang menguntungkan gitu, dan kita perlu pelan-pelan membangun sistem ya. Misalnya sedang dipikirkan oleh kementerian kami bagaimana pajak capital gain itu diperkuat. Tadi ya tanah ditaruh aja tidak dipakai, tiba-tiba ada pembangunan jalan gitu, ini kan harganya melonjak. Nah, lonjakan harga ini harus kena pajak. Atau pembangunan sistem yang seperti di Australia, harga tanah itu stagnan, yang menentukan tinggi tidaknya itu bangunannya gitu. Jadi fungsi lebih penting daripada tanah itu sendiri begitu. Nah, ini sistem-sistem yang perlu dipikirkan. Kami sekarang memulai dengan digitalisasi. Jadi seluruh buku tanah, warka tanah itu sedang difoto, di screen ya, kemudian disimpan. Tetapi memang masih bersama dengan yang dokumen biasa nih, yang manual. Nah ini pelan-pelan harus terintegrasi. Yang manualnya harus dihapus suatu hari supaya ini benar-benar ajak, ada spasialnya, tidak cuma teks, tidak cuma gambar, tapi koordinat begitu. Nah ketika ada koordinat dan digital, ketiban mental Mbak, nggak bisa ada permohonan setelah itu. Kan yang sekarang terjadi karena administrasi pertanahan zaman dulu yang pindah-pindah kayak tadi, jadi memang ya bisa diakui ada amburadul gitu, dan itu yang sedang diperbaiki sekarang dan dikejar. Mudah-mudahan paling tidak di periode Presiden Jokowi ini ada fondasi ya untuk presiden berikut itu bisa lebih baik begitu Mbak. Baik, ini jadi akan ada pengenaan pajak lebih tinggi ya Pak jika tanah tersebut tidak digunakan, sebagai bentuk juga upaya untuk menjaga agar tanah ini tidak disalahgunakan, terkhususnya oleh para mafia tanah itu. Nah, sejak tahun 2018 ini Pak ada dibentuk Satgas Mafia anti mafia tanah. Nah, ini sudah seberapa banyak kasus yang sudah diproses, dan juga kalau dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, apakah kasus mafia tanah ini semakin bertambah atau menurun? Yang tadi Mbak udah sebut diberitakan ada 141, terus juga sudah ada penanganan dari berbagai wilayah. Kalau trennya naik ya karena memang kita sekarang membuka gitu Mbak. Dulu kan diam-diam. Sekarang ya buka aja, kalau memang ada masalah silakan diusut. Itu kan MOU-nya dengan kepolisian, dengan kejaksaan gitu. Tetapi yang paling penting barangkali atau lebih penting ya,
menurut saya sih lebih bagaimana kita belajar dari situasi hari ini, mencegah jangan sampai tindakan kami, mulai dari kami dulu deh, gitu ya, memberikan potensi untuk jadi masalah ke masa depan. Dan upaya-upayanya sudah ke arah situ sebetulnya. Sudah semakin kuat dan rigid ya ketentuan tanah terlantar gitu istilahnya. Kalau punya tanah tapi nggak dipakai, haknya dikasih gitu, tapi nggak dipakai itu bisa diambil oleh negara dan bisa diredistribusi kepada masyarakat gitu misalnya. Atau sekarang ada kawasan terlantar, ini lebih menyeluruh Mbak, artinya ada izin, ada hak yang tidak digunakan secara sepatutnya atau melanggar aturan gitu, itu bisa dibatalkan perizinannya seperti itu. Nah ini hal-hal yang memang bagian dari proses ya mengatasi kejahatan pertanahan. Kita juga mencoba untuk membangun sistem yang lebih ya. Mimpinya sih sederhana. Presiden berikut akan lebih mudah lah bekerjanya dibanding yang sekarang. Biar aja yang sekarang ini ada huru-haranya, kami dibombardir gitu ya, disalah-salahin terus. Tetapi saya kira nggak selesai di situ ya. Kan kita bukan lagi main drama, kita kan lagi menciptakan film, bukannya snapshot doang, tapi film panjang yang misalnya akan panjang ya, banyak presiden bermain, banyak menteri yang harus terlibat begitu. Baik, Pak Surya, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog Morning Talk kita pagi ini masih bersama dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Surya Chandra. Pak Surya, mungkin salah satu celah yang dimanfaatkan oleh para mafia tanah itu adalah ini ya, keberadaan tanah dari masyarakat yang sudah memiliki tanah warisan turun-temurun namun belum ada sertifikatnya. Nah ini kalau pemberantasan mafia tanah ini kalau dijalankan berbarengan dengan program pembuatan sertifikat tanah gratis oleh pemerintah seperti apa, Pak? Itu juga yang jadi harapan outputnya Mbak, salah satu yang krusial ya kan, sejak 2017 ada namanya pendaftaran tanah sistematik lengkap. Harapannya seluruh bidang tanah di negara ini yang sekitar 129 juta bidang ya, nah, perkiraannya begitu. Ini di luar kehutanan nih Mbak ya, itu terdaftar, terregistrasi dan kami kumpulkan datanya. Sebagian bisa dikasih sertifikat, sebagian belum. Kalau misalnya masih dalam proses penetapan waris atau ada gugatan, ada sengketa begitu, atau masyarakatnya menolak, ya nggak apa-apa, kita simpan aja datanya. Suatu hari mereka butuh, kita bisa langsung ke arah situ. Nah harapannya ini memberi kepastian yang ke depan itu akan dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, untuk transaksi seperti itu. Jadi ada peralihan hak itu akan lebih pasti, lebih jelas gitu. Nah memang tantangannya harusnya ini udah dikerjain dari awal merdeka Mbak. Seperti banyak di negara-negara lain, keseluruhan peta kadastral dipetakan tanpa ada diskriminasi hutan non-hutan kalau seperti itu, dan baru yang kecil-kecilnya, jadi from whole to parts. Nah sekarang ini kita from parts to whole gitu loh, dari kecil-kecil ini persil-persil ke yang makro. Nah ini ya kerja gila ya sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa dah, memang udah dipilih oleh presiden, oleh Pak Menteri kami untuk melakukan itu, ya kita lakukan aja. Dan ini udah mulai ada semacam hasil ya, di beberapa kota sudah lengkap pendaftaran tanahnya, Bogor, Solo, sebagian Jakarta. Nah targetnya itu setelah selengkap ini kita bisa mulai menyusun ya, mau ke arah mana pembangunan, kita perlu daya dukung lingkungan yang pasti. Jadi betul-betul BPN nanti ke depan diharapkan menjadi seperti manajer pertanahan begitu, di lokasi, di teritori masing-masing gitu kan, kami vertikal teritorial ya. Nah seperti itu, dan memang PTSL ini jadi salah satu kunci ke depan. Tantangan yang berikut di kualitas Mbak. Nah karena kejar target, waktunya terbatas, ini kan program strategis nasional ya, jadi ada batas waktu. Memang kualitas ada beberapa kasus yang tertinggal. Nah kita sedang mengejar ketertinggalan itu. Pandemi kemarin tuh jadi semacam hikmah
untuk beres-beresin dan sudah mulai. Mudah-mudahan tahun depan saya berharap ada 1-2 kota yang lengkap pendaftarannya. Kita kerjasama dengan Pemda, wali kota atau bupati atau seperti itu untuk bagaimana selesai ini terus bagaimana gitu, mau diapain? Itu kan harus ada diskusi dengan pemerintah daerah, apa yang tahu kebutuhan kan di masyarakatnya dia gitu. Jadi kita sedang mencari piloting. Saya pribadi ini baru saya pribadi ya, belum jadi keputusan. Mungkin Solo bisa kita lakukan itu atau Bogor, Mbak. Nah ini 2 kota yang menarik ya, yang saya kira cukup bisa, kota Bogor dan kota Solo. Gitu. Baik. Tapi lihat ini masih baru hasil temuan awal dari saya sendiri ya, saya keliling-keliling gitu. Kayaknya menarik nih. Dan Solo jadi unik karena anaknya Presiden ada di sana kan, wali kotanya. Jadi saya kira beliau juga akan sangat mendukung begitu. Baik, integrasi pendataan kepemilikan tanah itu juga ya Pak yang terus diperbaiki dari hari ke hari. Nah Pak, kalau pengawasan dari kantor BPN sendiri terkait dengan kasus-kasus sengketa dengan mafia tanah yang sudah bertahun-tahun belum selesai, seperti apa Pak? Kalau pengawasan tuh selalu ada sistem, Mbak. Memang tantangannya ya kayak tadi ya, karena tanah tuh komoditasnya jadi komoditas yang menggiurkan gitu, selalu aja ada yang tergoda. Tetapi saya kira pelan-pelan sudah ada ya, dan sanksi sudah diberikan, walaupun itu perlu sangat dipikirkan ya, nggak bisa sembarangan Mbak ngasih sanksi ke orang. Ini kan juga kadang-kadang nih yang harus menanggung tuh yang sekarang. Padahal yang kerjain yang dulu, orang udah nggak ada, udah meninggal, udah pensiun, dan seterusnya. Jadi hal-hal begini yang barangkali masyarakat belum paham ya bagaimana sistem kerja BPN itu, kan mutasi cukup sering. Jadi kita perlu mengatur juga sistem mutasi yang baik, sistem supaya jangan terlalu lekat begitu, jadi keenakan gitu. Dan itu sudah disiapkan. Juga belajar dari sebenarnya kepolisian yang bayangannya kayak gitu, dan kejaksaan dulu, karena mantan kepala BPN adalah mantan jaksa agung, pernah di kami juga. Jadi itu sudah dikerjakan, masih ada ekses-ekses, masih ada problem-problem, tapi memang ini amat tergantung pada pimpinan ya, pimpinan tertinggi, karena kan kalau ASN kan keteladanan, Mbak. Nah, rasanya Pak Menteri, Pak Sopyan ini teladan, beliau tunjukkan gitu, tidak ngambil keuntungan pribadi, itu jadi penting. Nah, ketika pucuknya beres, ya rasanya akan pelan-pelan beres ke bawah. Tapi jangan lupa ya, kami punya 18.000 Mbak ASN, 19.000 yang honorer. Kebayang bagaimana kerjanya itu. Iya Pak. Seluruh Indonesia. Baik. Pak Surya, mungkin ini agar masyarakat lebih paham apa yang harus dilakukan atau diwaspadai agar tidak menjadi korban dari mafia tanah. Yang pasti sih kalau memang merasa punya hak gitu ya satu bidang, atau dimanapun dia tinggal, dimanapun bidangnya berada, dipakai deh. Kalau nggak bisa dipakai sendiri, titip sama orang. Boleh gitu, tapi manfaatkan. Intinya jangan dibiarkan tanah itu terlantar, tidak bermanfaat. Kita ini kekurangan lahan, Mbak. Untuk pembangunan itu cuma 1/3 dari total tanah seluruh Indonesia ini. 2/3 itu hutan, diklaim sebagai kawasan hutan. Dan kawasan hutan ya hutan, pakainya bukan buat yang lain begitu. Yang kedua, barangkali kalau memang ada dokumen, simpan baik-baik. Jangan sembarangan ngasih ke orang. Walaupun diiming-imingin ada keuntungan besar, aduh jangan percaya dulu deh. Mending konsultasi ke BPN setempat gitu. Atau kalau ada tawaran beli tanah murah, apalagi katanya potensial nih buat investasi, aduh jangan percaya Mbak. Cenderung biasanya yang murah itu yang bermasalah gitu loh. Jadi memang duit nggak bohong ya kalau dalam konteks tanah. Perlu lebih teliti, lebih hati-hati gitu. Dan memang barangkali juga perlu membangun trust ya. Nah ini memang tugas banyak PR dari kami sendiri, supaya trust terbangun. Sekarang Mbak bisa lihat, masyarakat tuh bisa lihat, semua kegiatan BPN dipublikasi loh sekarang. Ada YouTube-nya, ada Instagram gitu, jadi bisa diperiksa. Dan ada hashtag tanya ATR BPN. Itu kalau ditanya pakai di medsos ya, semua platform, itu harus dijawab loh Mbak. Karena kalau nggak dijawab bisa ditegur gitu, karena ada sistem yang sedang kita bangun. Terus pengaduan itu, semua pengaduan direspon. Dulu memang dari misalnya ke menteri turun ke bawah sampai terakhir, nah balik ke atas.
pelapor kadang-kadang nggak dilaporin balik. Nah, kita sudah bikin sistem yang lebih loop-nya itu lengkap. Jadi masyarakat melihat ada progres sampai di mana pengaduannya, masalahnya apa. Bahwa masih ada masalah, masih ada ekses, masih ada oknum yang iseng-iseng coba-coba begitu, ya iyalah, di mana yang tidak. Seperti itu. Jadi tapi paling tidak kami mengajak bahkan masyarakat, aparat penegak hukum, nah, pengadilan mudah-mudahan bisa dukung. Jangan sampai ntar ada putusan dari perdata A, pidananya B, tata usahanya C. Mana yang kita ikutin? Begitu. Karena kalau ikutin yang ini, kena yang ini. Nah, itu kan jadi mengunci semua. Saya kira media boleh juga kali mengajak atau tanya. Jangan BPN aja yang ditanya gitu ya Mbak. Untuk mengatasi mafia tanah, apa sih yang dilakukan oleh APH, oleh pengadilan gitu. Seperti itu. Jadi biar lengkap informasi, nah dari situ kemudian baru kita bisa menata betul-betul. Ada beberapa pilot project yang sedang kita kerjakan, misalnya di Labuan Bajo, ya itu coba kita beresin Pak, ada tumpang tindih segala macam, dan ini jadi super prioritas wisata yang ya diharapkan bisa mendorong ekonomi. Karena kalau Labuan Bajo itu ya batu, ya, tanahnya batu ya, rumput doang. Kalau nggak ada wisata ya tidak berkembang. Nah ini itu hal-hal yang barangkali kami berharap bisa jadi bantuan ya media. Terus saja beritakan kalau memang ada yang salah, laporkan kesalahan kami, tapi kasih perspektif, kasih konteks gitu. Saya kok merasa arahnya sudah on the track, tapi perlu waktu. Baik, masyarakat juga bisa langsung berkonsultasi dengan ATR BPN ya Pak terkait dengan kepemilikan tanah mereka. Terakhir ya. Pak Surya, pesan dan kesimpulan Anda terkait dengan topik kita pagi ini silakan. Ya tadi itu Mbak. Baik. Cukup. Baik, Pak Surya terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih buat Berita Satu. Kita harapkan mau beritain terus. Baik, kita harapkan ke depannya ini terus ada konsistensi dan kemauan tidak hanya dari ATR BPN saja namun juga dengan pemerintahan terkait dalam pemberantasan mafia tanah ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Surya, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak.